Kalau soal hamba ini ada tiga nih. Ada tiga macam soal hamba ini. Yang pertama hamba Allah. Jadi ibadah seorang hamba. Yang kedua ibadah seorang pedagang. Yang ketiga ibadah orang yang tidak peduli. Nah, jadi ada tiga ini. Jadi ketika ada orang beribadah, orang beramal dibarengi niat, maka orang yang seperti ini biasanya itu karena takut kepada neraka. Idza wujidal amalu wa qaranatu niyatu falahu salah satu ahwalin. Kalau ada orang beramal, di dalam amal itu ada niat, biasanya orang ini akan menduduki salah satu di antara tiga tingkatan. Fal awalu, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Ia sholat karena takut nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Yang seperti itu namanya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Kemarin kita bicara tentang agar kita nazar kepada diri kita. Setelah selesai nazar kepada diri kita, kita disuruh nazar yang ada di atas, langit, planet seluruhnya. Kemudian kita disuruh nazar ke alam bawah. Fangdur ila nafsika thumma takili fil alamil uluwi thumma sufli. Kalau kita sudah selesai nazar, niscaya kita akan memperoleh hasilnya. Apa hasilnya? Kita akan bisa melihat ciptaan Allah, ciptaan yang tiada contoh sebelumnya. Tajid bihi sun'an badi al-hikami. Kita diperintahkan untuk nazar tadi, ujung-ujungnya adalah kita akan memperoleh ciptaan Allah, memperoleh ciptaan Allah, di mana ciptaan Allah itu tidak ada contoh sebelumnya. Seakan-akan kalau tidak ada contoh sebelumnya, itu adalah qidam. Artinya dia akan menjadi baqo, tapi tidak seperti itu. Beliau sampaikan, lakin bihi qamad dalilul adami. Akan tetapi ciptaan Allah itu di dalamnya mengandung bukti bahwasanya ciptaan Allah itu adalah adam, artinya bisa tiada. Berikutnya kita membahas tentang wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad'an yastahilul qidamu. Wa kullu ma jaza alaihil adamu. Dan setiap yang boleh ada, boleh tiada. Artinya bisa ada, bisa tiada. Seperti tempat duduk kitab ini bisa ada, bisa tiada. Sebelumnya ini tidak ada, sekarang kemudian ada. Suatu saat nanti dia tidak ada. Maka setiap yang boleh ada, boleh tiada, alaihi qat'an, secara pasti, yastahilul qidamu, secara pasti tidak mungkin dia qidam. Yang tadinya ada kemudian terus tiada, atau sebaliknya yang tadinya tiada kemudian terus tidak ada, itu secara pasti tidak boleh qidam. Karena yang qidam artinya dahulu. Yang qidam itu tidak pernah diawali. Itu yang qidam. Tapi kalau yang hadis itu harus berawal. Qauluhu
ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu, dan setiap yang boleh tiada, maksudnya adalah ai wa kullul ladzi. Jadi ma di sini artinya adalah isim mausul dalam ilmu nahwunya. Artinya ai wa kullul ladzi, dan setiap yang. Au wa kullu syai'in jaza 'alal adamu. Maksudnya adalah setiap sesuatu yang boleh tiada, setiap sesuatu yang bisa tidak ada. Yakni al-fana, maksudnya setiap sesuatu yang fana. Fana itu rusak, hancur, tidak kekal. Jadi setiap sesuatu yang tidak kekal, beliau sampaikan wa qauluhu alaihi qat'an, secara pasti yastahilul kidamu, tidak mungkin kidam. Sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal, itu sudah pasti. Sesuatu yang tidak kekal itu adalah mustahil dia kidam. Berarti dia termasuk yang adam. Ai ala ma jaza 'alil adamu, maksudnya semua atau sesuatu yang mungkin dia itu tiada, yamtani'ul kidamu, terhalang untuk menjadi kidam. Tidak bisa dia jadi kidam. Yang kidam kan Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi. Kidam itu miliknya Allah. Makhluk tidak ada yang memiliki kidam. Walaupun seakan-akan di situ tidak berawal, tetapi seakan-akan nih, tapi tetap berawal, maka yang tadinya tiada kemudian terus ada, itu yamtani'ul kidam, terhalang menjadi kidam, jazman secara pasti, min ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan. Semua yang tadinya tidak ada itu sudah pasti dia tidak kidam secara pasti tanpa ada keraguan. Waqat asharal musannif, sementara itu musannif itu mengisyaratkan, artinya mengarahkan kita atau menjelaskan kepada kita ila kiasin, kepada sebuah kias. Tapi kias di sini bukan kias dalam usul fikih, karena kias dalam usul fikih itu berbeda dengan kias mantiki. Ini di sini adalah kias mantik. Kias mantik bukan kias usul fikih. Kalau kias usul fikih itu biasanya yang dicari adalah sebabnya. Ketika sebabnya sama, maka boleh dikiaskan. Umpamanya gini, di dalam Al-Quran itu yang disebut adalah khomer, maka khomer itu hukumnya haram. Tetapi di Al-Quran maupun di hadis itu tidak ada ganja. Hasis dalam bahasa Arabnya ganja itu, enggak ada ganja. Lalu apa hukumnya ganja? Kita sebut sama-sama hukumnya haram. Lalu dari mana dasarnya ganja itu hukumnya haram? Kan di hadis tidak disebutkan, di Al-Quran juga tidak disebutkan, tidak ada. Dari mana bisa dia haram? Lalu muncullah hukum namanya qiyas di dalam usul fikih. Kenapa khomer itu haram? Khomer haram itu karena akibatnya adalah memabukkan, membuat orang mabuk. Tapi kalau khomer itu tidak membuat orang mabuk, ketika khomer yang sudah, khomer itu kan anggur yang dibusukkan menjadi khomer. Sudah jadi khomer tadi, dibusukkan lagi menjadi cuka. Cuka itu tidak haram karena tidak memabukkan. Cuka itu, cuka makan, itu kan khomer yang dibusukkan lagi. Jadi pembusukan yang berikutnya yang tidak menyebarkan mabuk itu tidak haram. Khomer hukumnya haram itu karena memabukkan. Sementara orang yang mengkonsumsi ganja itu akibatnya sama dengan minum khomer. Jadi mabuk dia. Maka sama-sama ada ilahnya mabuk. Itulah yang disebut dengan qiyas. Qiyas dalam ilmu usul fikih. Ini bukan qiyas dalam ilmu usul fikih, tapi ini adalah qiyas mantik dalam ilmu mantik. Di mana di dalam ilmu mantik itu biasanya untuk memahami sesuatu disusun polanya. Ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah
kubro, atau ada premis minor, ada premis mayor, itu kalau bahasa Indonesia kan. Waqat asar al-musannifu ila qiyasin, musannif mengisyaratkan pada sebuah qiyas, tarkibhu hakadha. Imam Baijuri menyebutkan susunannya seperti ini. Al-alamu min arsyihi li farsihi jaizun alaihil adamu. Alam mulai dari ars yang paling tinggi sampai bumi yang paling bawah, min arsihi li farsihi jaizun alail adam, boleh jadi tidak ada, boleh tiada, boleh tidak ada, boleh ada, boleh tidak ada. Artinya di dalam tanah yang paling dalam itu kita pernah mengenal namanya barang-barang tambang. Barang-barang tambang itu dulu tidak ada. Kemudian setelah melalui pemrosesan sekian juta tahun, baru muncullah barang-barang tambang itu seperti aspal, batu bara, minyak, dan seterusnya. Itu tadinya tidak ada. Kemudian sekarang menjadi ada. Maka alam mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu boleh tiada. Ini namanya premis minor atau muqaddimah sugro. Kemudian diikuti dengan muqaddimah kubro. Wa kullu ma jaza 'alil adamu istahala alaihil kidamu. Dan setiap sesuatu yang boleh tiada atau setiap sesuatu yang bisa tidak ada itu mustahil kalau dia kidam. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian terus ada, atau tadinya ada kemudian terus tidak ada, itu tidak mungkin dia adalah kidam. Fayun taju hadzal qiyas, maka qiyas mantiki ini diambil kesimpulan atau diambil penilaian annal alama min arsyihi li farsihi istihala alil kidamu. Alam mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu mustahil kidam. Jadinya seperti itu. Karena apa? Alam yang dari atas sampai ke bawah itu dia adalah baru. Tidak mungkin dia bakok, tidak mungkin dia kidam. Maka alam yang paling atas sampai yang paling bawah dia mustahil dia kidam. Fasubita hudusuhu, karena tidak mungkin dia kidam, maka ditetapkanlah kebaharuannya alam itu mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Wa idza subita hudusuhu, kalau telah ditetapkan alam yang paling atas sampai yang paling bawah itu kalau dia adalah baru, fala budda lahu min muhdisin. Logikanya kalau dia baru pasti ada yang membaharukan. Itu logikanya seperti itu. Langit ada yang membaharukan, bintang ada yang membaharukan, galaksi ada yang membaharukan, dan bahkan air-air yang ada di dalam tanah itu juga ada yang membaharukan. Fawal matlub, inilah yang dituntut di dalam kalam untuk mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anal asal kalam, karena dasar dari pembicaraan ini, dari ucapan-ucapan ini, fin nadri, itu adalah tentang kita berpikir tentang alam tadi itu yang tadi kita disampaikan, supaya kita berpikir kepada diri kita, kepada alam paling atas, kepada alam paling bawah oleh Imam Baijuri. Itu tujuannya adalah al-musilu li ma'rifatillahi ta'ala, bisa menyampaikan kepada makrifah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Yang tadinya dia tidak ada kemudian terus ada, berarti dia harus ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawiyal musannifu as-sughra li fahmiha minal istidrak. Lalu musannif dalam hal ini adalah Imam Baijuri itu meringkas atau melipat
melipat ucapan, maksudnya adalah meringkas ucapan dengan muqaddimah sughra agar mudah dipahami untuk menyusuli kata-kata sebelumnya. Wa dzukiral kubra, lalu disebutkan pula muqaddimah kubronya biqaulihi wa kullu ma jaza 'alil adamu, dengan ucapan beliau setiap sesuatu yang tiada alaihi qat'an yastahilul kidamu, secara pasti dia tidak mungkin kidam. Wal hasil, kesimpulannya, annaka tusbitu, bahwasanya sampean menetapkan awalan, pertama-tama hudusal a'radi, pertama-tama menetapkan barunya a'rad. Nah, sekarang ini apa itu a'rad? A'rad itu adalah esensi yang ada di dalam sebuah benda. Setiap benda itu ada a'rad, setiap tubuh itu punya a'rad. Maka hasil dari nazar ini akan menetapkan pertama-tama barunya a'rad bi musyahadati taghyiriha min adamin ila wujudin. Kenapa kok a'rad itu baru? Karena yang terlihat, yang kita saksikan ada perubahan. Setiap yang berubah kan baru, setiap yang berubah. Tadi siang, kemudian sore, kemudian malam, kemudian pagi, begitu seterusnya. Yang berubah itu pasti baru. A'rad itu terlihat berubah, mulai dari tiada menjadi ada, atau sebaliknya, mulai dari ada kemudian terus tiada. Ini membuktikan bahwasanya a'rad itu sesuatu yang ada di balik tubuh, yang kita tidak melihat, tapi bisa dilihat gejala-gejalanya. Fatakulu, maka kesimpulannya al-a'radu syuhadu taghyiruha min adamin ila wujudin. A'rad itu atau esensi sesuatu atau tanda-tanda sesuatu itu bisa dilihat perubahannya mulai dari tiada menjadi ada, wa aksihi, dan sebaliknya mulai dari ada kemudian terus tiada. Wa kullu ma huwa kadzalika, dan setiap yang seperti itu fa huwa hadisun, maka yang seperti itu adalah baru. Contohnya gini, ketika ditanya penyakit itu qadim atau hadis. Penyakit kan tadinya tidak sakit, kemudian terus sakit. Gejalanya apa? Meriang-riang kan gitu kan. Kemudian terus pergi ke dokter, penyakitnya hilang. Terus nanti suatu saat datang lagi, sakit lagi. Kemudian terus sembuh lagi, sudah sembuh terus hilanglah penyakit itu. Jadi penyakit itu qadim apa jadid? Penyakit itu qadim apa jadid? Kan ada terus itu. Lalu pertanyaannya, penyakit itu ada apa tidak? Ada apa tidak penyakit itu? Seperti penyakit panas umpamanya. Kan nggak bisa dilihat bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Oh, warnanya merah. Angin tuh warnanya merah. Buktinya kalau dikerok warnanya merah. Itu bukan angin, yang merah itu kulit kita nih. Jadi tubuh kita ini yang ditempati oleh a'rad, maka a'rad itu di sini kalau di dalam keyakinan Asy'ariyah ini, a'rad itu adalah baru. Kenapa? Karena tadinya tiada kemudian terus ada. Penyakit tadinya tiada kemudian terus ada, kemudian terus tiada. Nah, nanti yang akan kita bahas, kalau a'rad itu sendiri baru, yang ditempati oleh a'rad ya otomatis dia baru, begitu. Maka wa kullu ma huwa kadzalika fa huwa hadisun, maka yang seperti itu dia adalah baru. Yuntaju annal a'rada hadisun. Kesimpulannya bahwasanya a'rad atau esensi atau tanda-tanda gejala-gejala dalam tubuh itu adalah baru. Summa tasbutu hudusal ajram. Setelah kita tahu bahwasanya a'rad itu adalah baru, maka tempatnya a'rad lalu juga ditetapkan sebagai yang baru. Summa tasbutul hudusal ajram, atau summa tusbatu hudusal ajram, lalu ajram atau tubuh atau badan
itu ditetapkan dia sebagai baru. Wastihalatul qadami 'alaiha. Ajram itu tidak mungkin dia kidam. Tubuh tidak mungkin dia kidam. Karena apa? Karena a'radnya saja baru. Masa tubuhnya kok jadi kidam? Kan nggak mungkin yang seperti itu. Maka karena dia tidak mungkin baru itu karena a'radnya dia ada, tidak mungkin kidam, maka karena a'radnya itu adalah baru. Bimulazamatiha lil a'radil hadisati, karena sesuai dengan a'radnya yang baru. A'rad itu esensi atau gejala-gejala dalam tubuh. Kalau gejalanya aja baru, ya tentu tubuhnya yang ditempati oleh gejala itu baru. Fatakulu, lalu akan ditarik kesimpulan al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadisati. Tubuh itu akan sesuai dengan a'rad yang baru. Tubuh itu sama dengan a'radnya. Kalau a'radnya baru, berarti tubuhnya juga baru. Kalau a'radnya bisa rusak, ya tubuhnya bisa rusak. Penyakitnya bisa hilang, tubuhnya juga bisa hilang lama-lama. Yang tadinya ada kulit, ada daging, itu nanti kalau sudah a'radnya hilang, ya hilang semua itu. Makanya kalau di Ma'la, yang sudah pernah ke Mekah itu, ada di sana kuburan namanya Ma'la. Itu setiap sekian tahun itu digali, itu tinggal tulang belulang. Jadi kulit nggak ada, tubuh nggak ada. Kecuali orang-orang tertentu yang diberi karomah oleh Allah. Seperti diantaranya adalah Sayyid Al-Maliki, itu tubuhnya masih utuh. Sudah itu Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten dari kampung Tanara, sekarang menjadi kecamatan Tanara di Jawa Barat. Itu tubuhnya juga masih utuh dari tahun 1900 dulu sampai sekarang tubuhnya masih utuh. Yang umum adalah kalau ajramnya rusak itu bersamaan dengan rusaknya a'rad. Wa kullu makana kadzalika, dan setiap yang seperti itu artinya antara a'rad dengan ajram itu sesuai, fa huwa hadisun, maka yang seperti itu dia adalah baru. Wa yastahilu 'alal qidam, tidak mungkin dia qidam. Fayuntaju annal ajrama hadisun, maka di sini kesimpulannya bahwasanya ajram atau tubuh itu adalah baru. Wa yastakhilu 'alal qidam, dan tidak mungkin dia qidam, tidak mungkin dia kekal, tidak mungkin. Berikutnya penjelasannya, wa'lam anna lahu hunaka mataliba sab'atan. Ulama memiliki ada 7 tuntutan. Nadzamaha ba'duhum biqaulihim. Sebagian mereka ada yang menadzamkan dengan nadzam Zaidun maqama ma'in, Zaidun maqama man taqal makamana man fakkala udma qadimun lahina. Ada 7. Yang pertama Zaidun, yang kedua maqama, yang ketiga mantakola, yang keempat makamina kamana, yang kelima mangfaka, yang keenam la udma qadimun, yang ketujuh lahina. Ada 7 tuntutan ini. Kalau dia itu bahwasanya kalau a'rad itu adalah baru, itu ada 7 tuntutan. 7 yang diminta. Zaidun itu artinya tambahan. Tambahan apa? Tambahan a'rad yang ada pada jirim. Tambahan a'rad, tambahan esensi, tambahan gejala yang ada pada tubuh. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seperti ini kan tidak bergerak nih, tidak bergerak. Nanti suatu saat dia bergerak ketika diangkat oleh orang. Yang kedua maqama. Yang pertama tadi Zaidun, tambahan a'rad. Yang kedua maqama, a'rad itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada tempatnya. Sakit itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada tubuh yang ditempati untuk sakit. Itu
a'rad itu namanya, nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian mantakola, a'rad itu nggak bisa berpindah, ya netaplah di situ untuk seterusnya. Kemudian maka mana, a'rad itu tidak bisa tersembunyi, pasti ada di situ, baik bergerak maupun tidak bergerak, pasti ada di situ, tidak bisa bersembunyi. Mangfakka, tidak bisa dipisah, tidak bisa terpisah dari ajram, dari tubuh. Kemudian la udma qadimun, dan tidak bisa merusak yang qadim. Yang qadim tidak bisa terusak karena a'rad ini. Kemudian lahina, dan yang ketujuh, a'rad itu nampak dengan gejala-gejalanya. Faqauluhu, maka ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang menyampaikan ucapan ulama tadi, zaidun, ada kata-kata zaidun, tambahan a'rad yang ada pada jirim, yang ada pada tubuh. Raddun, itu adalah merupakan penolakan. Penolakan apa? Liqaulil falasifati, merupakan penolakan dari pendapatnya ahli filsafat. Ahli filsafat mengatakan bahwasanya a'rad itu adalah qadim. A'rad itu tidak pernah rusak. A'rad itu kekal, dia selama-lamanya ada di situ. Itu pendapatnya orang-orang ahli filsafat. Maka pendapat ahli filsafat mengatakan la nuslimu subuta zaidin alal ajram. Kami tidak bisa menerima tetapnya tambahan a'rad pada jirim, tambahan esensi pada tubuh atau pada benda, hatta yasruhul istidlalu bihi, sehingga bukti ada yang benar ala hudusil ajram, yang membuktikan barunya ajram atau barunya tubuh. Jadi orang ahli filsafat itu nggak yakin kalau yang namanya a'rad atau esensi tadi yang saya contohkan sebagai penyakit itu adalah dia baru, dia nggak yakin itu. Karena ada terus menurutnya seperti itu. Dan ternyata dia adalah baru. Wadalilu subuti zaidi alladhi huwal aradu. Dan bukti dia itu adalah baru, itu a'rad yang ada itu. A'rad itu buktinya baru ketika a'rad berada pada tubuh seseorang, tadinya ada kemudian terus tiada. Wal musyahadatu, dan bisa dilihat, itu tadinya ada kemudian terus tiada. Wa qauluhu, dan berikutnya ucapan ulama tadi, maqama, ditulis pendek, maqama, asalnya ma-nya panjang. Maqama itu namanya manafi, ma untuk meniadakan, tapi karena kebutuhan wazan di sini menjadi dipendekkan atau dibuang alifnya. Raddun liqauluhi, dan ini juga penolakan untuk ucapan ahli filsafat, la nuslimu mudmal aradi, kami tidak menerima rusaknya arad, li jawazi anau yakumu binafsi, karena arad itu bisa berdiri sendiri, katanya begitu. Idlam yattasi bijirmun, kalau dia tidak masuk kepada jirim, dia bisa berdiri sendiri. Ternyata tidak bisa. Buktinya apa? Wadalilu annahu la yakumu binafsihi, bukti kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, annahu la yuqalu sifatun min ghairi mausufin, tidak mungkin ada sifat tidak ada yang disifati. A'rad itu kan sifat, jirim itu yang disifati. Tidak mungkin ada sifat tapi nggak ada yang disifati. Dia mengatakan pinter tapi nggak ada orangnya, kan nggak mungkin. Kalau ada pinter pasti ada orangnya yang ditempati oleh pinter itu tadi. Kalau ada sakit otomatis ada orangnya yang ditempati oleh sakit itu tadi. Itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin a'rad itu berdiri sendiri. Tidak mungkin. Fala yuqalu harakatun min ghairi mutaharrikin masalan. Dan juga gerakan itu tidak mungkin ada, maksudnya tidak mungkin ada pada sesuatu yang tidak ada. Kalau ada gerakan pasti ada benda yang bergerak. Karena gerakan itu nggak bisa dilihat. Terlihatnya gerakan itu ketika suatu benda bergerak. Maka gerakan itu nempel kepada
benda yang bergerak. Maka nggak masuk di akal kalau ada gerakan nggak ada bendanya. Oleh karena itu, a'rad itu selalu nempel di jirim. Wa qaluhu mantakol. Tidak bisa berpindah bisukunil lam dengan mensukunkan lam. Asalnya ma intakola, asalnya begitu. Karena menjaga wazan dari nazom ini maka dibuatnya mantakol, tidak mantakola. Ini juga ruddun liqaulihi, ini penolakan atas pendapat ahli filsafat la nuslimu mudmal aradi, kami tidak bisa menerima rusaknya arad li jawazi ayantakila min jirmin ila jirmin akhar, karena boleh jadi karena arad itu bisa pindah dari satu jirim ke jirim yang lain. Arad itu bisa pindah dari tubuh yang satu ke tubuh yang berikutnya. Dan ini ternyata tidak benar. Apa buktinya? Dalilun annahu la yantakil. A'rad itu tidak bisa pindah dari jirim ke jirim. Annahu law intaqala lakana ba'da mufaraqatil awwali. Kalau seandainya pindah setelah dia tinggalkan jirim yang pertama, wa qabla wusulisani, sebelum sampai kepada jirim yang kedua, qaiman binafsi, berarti a'rad itu berdiri sendiri. Misalnya yang satu sini, jirim yang satu ini, jirim yang satu adalah ini. Sebelum a'rad ini pindah ke sini, lalu ikut siapa a'rad ini? Setelah lepas dari sini. Artinya pada saat dia lepas dari yang pertama, dari benda yang pertama menuju benda yang kedua, sebelum sampai benda yang kedua berarti a'rad itu berdiri sendiri. Sementara a'rad tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika ada kata-kata putih, putih itu pasti dia perlu tempat. Ini coklat, perlu tempat. Nggak mungkin coklat itu bisa berdiri sendiri, nggak mungkin. Maka dia perlu jirim. Jadi jirim ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau jirim tidak bisa berdiri sendiri, terus dikatakan bukan jirim, a'rad itu nggak bisa berdiri sendiri, terus dikatakan bisa pindah dari satu jirim ke jirim yang lain, sebelum sampai ke jirim berikutnya, di mana dia berdiri sendiri, sementara dia tidak mungkin berdiri sendiri. Waqad batola qabla dzalika, yang seperti itu tidak benar, batal. Jadi artinya apa? Artinya masih panjang ini, kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi yang disebut dengan a'rad itu tidak bisa berdiri sendiri. A'rad itu harus nempel kepada jirim. Karena sifat itu tidak mungkin dia berdiri sendiri, mesti nempel kepada yang disifati. Ketika ada warna hitam, mesti ada benda untuk tempat warna hitam itu. Kalau ada orang pintar, ada menyebutkan kata-kata pintar, mesti ada sesuatu yang ditempeli oleh pintar itu. Maka ketika a'rad ini rusak, maka otomatis yang ditempeli juga bisa rusak. Kalau yang ditempeli rusak, a'radnya juga rusak, berarti a'rad dan jirim itu sama-sama dia hadis, sama-sama dia baru. Kalau dia baru, wa kullu muhdisin labuddalahu wa kullu hadisin labuddalahu muhdisun, dan setiap yang baru itu pasti memerlukan yang membaharukan. Artinya memerlukan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Inilah cara kita nadzar untuk sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung dari semua kalam ini adalah perlu pencipta. Siapa pencipta? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Memang ini perlu agak kuat sedikit berpikirnya di sini, karena ini adalah ilmu kalam sebetulnya di sini yang kita pelajari. Memang betul-betul ilmu kalam yang disajikan secara rinci oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disarah oleh Imam Baijuri. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian.
Boleh, dari mana dulu yang mau bertanya? Mungkin dari ibu dulu, ada yang mau bertanya? Ada yang mungkin yang belum pas penjelasan Ustaz tadi. Dari mana nih? Pak Erik, ada pertanyaan? Belum? Boleh. Agak berat sih dengan tema ini Ustaz. Mengenai tauhid ini ya. Karena kita ini kebanyakan kan awam. Jadi implementasinya untuk ilmu ini bagaimana Ustaz? Karena kita kan selama ini mungkin apalagi dalam bulan puasa ya, kita dalam rangka meningkatkan keimanan ya. Nah, setelah puasa biasanya imannya itu turun. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan ilmu tauhid tadi, implementasinya? Iya. Karena manusia kan seperti Ustaz tadi katakan panah ya, kadang. Nah, itu bagaimana cara meningkatkan atau supaya iman kita tetap tidak turun naik gitu. Iya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita Ramadan ini rajin, siangnya pun puasa, malamnya pun sholat, dan sholatnya itu pun berjamaah walaupun sholatnya sunnah. Nanti setelah Ramadan itu mulai turun, nggak usahlah Ramadan. Kemarin awal-awal Ramadan tuh penuh masjid nih. Di ujung Ramadan sudah mulai sedikit demi sedikit. Jadi memang kalau menurut Asy'ariyah, iman itu yazid wa yangkus. Jadi artinya gini, iman itu nanti bisa naik, bisa turun. Tapi kalau imannya sendiri itu stabil dia selama dia masih i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman gerakan dari iman itu bisa naik, bisa turun. Ciri-ciri orang yang imannya naik itu ibadahnya rajin. Terus ciri-ciri imannya turun itu ibadahnya sudah mulai kurang rajin. Tapi sebetulnya yang seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena iman itu kan yakin kepada Allah. Iman itu diantara yang pertamanya adalah yakin kepada Allah. Ketika yakin kepada Allah, itu kadang-kadang kita salah bergantung. Kenapa salah bergantung? Mestinya kita ini kan bergantungnya kepada Allah. Begitu kita bergantung kepada Allah, kemudian terus kita beramal, banyak amal kita, banyak wirid kita, banyak sholat kita, banyak zikir kita, akhirnya pindah. Gantungnya kepada zikir. Apa buktinya kalau gantungnya kepada zikir? Buktinya ketika terpeleset kepada kemaksiatan, terus malas berzikir. Tidak mau, merasa dirinya kotor, akhirnya merasa jauh dari Allah. Yang seperti ini yang tidak boleh. Merasa kalau Ramadan ini terus merasa dekat kepada Allah, di luar Ramadan terus merasa jauh dari Allah, itu juga tidak benar yang seperti itu. Memang di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena di situ Allah menjanjikan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjalankan qiyamul lailnya imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Tetapi akhirnya ada orang yang bukan bergantung kepada Allah, bergantung kepada amal. Kalau dia beramal bagus terasa dekat, kalau beramalnya kurang terasa jauh. Itu ciri-ciri orang yang beramal bergantung kepada amal. Wa min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Itu kata-kata yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Salah satu tanda orang yang bergantung kepada amal, bukan bergantung pada Allah, itu adalah ketika dia merasa dekat kepada Allah, dia banyak amalnya. Ketika dia merasa jauh
dari Allah, dia terus kurang beramal. Ketika dia tergelincir dalam kemaksiatan, dia terus tidak mau beramal. Itu artinya orang ini tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada amal. Maka ketika kita makrifah kepada Allah dari ilmu yang disampaikan oleh Imam Baijuri ini, artinya sekian banyak kalimat-kalimat yang mengarahkan kita untuk nador, untuk berpikir, yang gunanya untuk berpikir itu nanti akhirnya kita bisa makrifah kepada Allah, kita bisa mengetahui Allah, bisa mengenal Allah, maka di situ nanti kita akan terus bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal. Tergelincir kepada kemaksiatan, tetap bergantung kepada Allah. Dalam posisi dekat kepada Allah, kita tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal. Maka ada orang yang memang ada sih, kita wasilah kepada zikir-zikir kita. Kita baca surah Yasin, setelah baca surah Yasin terus kita berdoa kepada Allah dengan surah Yasin ini, kabulkanlah begini. Itu juga boleh, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi ujung-ujungnya adalah gantungnya kepada Allah, tidak bergantung pada amal itu sendiri. Lalu ketika ada orang yang bergantung pada amal, itulah cirinya. Ketika dia terjatuh kepada kemaksiatan, merasa dirinya kotor, terus merasa jauh dari Allah. Maka ketika Ramadan ini merasa dekat kepada Allah, lantaran banyak tarawihnya, itu berarti dia bergantung kepada amal. Mestinya tidak seperti itu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu tetap kita bergantung pada Allah. Ketika kita bergantung pada Allah, amal itu, karena memang begini, amal itu tidak yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ini jangan sampai salah paham dulu. Amal banyak, ibadah banyak, sholat banyak, itu bukan yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Lalu apa yang menyebabkan masuk dalam surga? Yang menyebabkan masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Itu yang menyebabkannya. Lalu untuk mendapatkan rahmat Allah itu ya dari amal itu. Artinya kita mentaati Allah. Begitu kita taat kepada Allah, maka rahmat Allah turun kepada kita. Jadi Rasulullah pernah sampaikan kepada para sahabat seperti itu, antum la tadkhulunal jannata bi a'malikum, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga demikian ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, demikian juga aku tidak masuk surga karena amalku, illa ayyataghammadaniyallah birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah. Lalu masuk surga kan rahmat Allah, jadi nggak usahlah sholat, nggak usahlah beramal, itu salah. Yang seperti itu salah. Lalu apa? Untuk apa? Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Maka masuk ke dalam surga kan melalui rahmat Allah. Tapi ingat, untuk menikmati yang ada di dalam surga, itu amal-amal kita itu yang menyebabkan kita bisa menikmati sesuatu di dalam surga. Maka surga seseorang nanti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada amalnya. Dan neraka seseorang itu juga berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tergantung amalnya. Ternyata amal ini untuk meletakkan di mana letak surganya kalau masuk surga, di mana letak nerakanya kalau masuk neraka. Jadi kalau masuk neraka itu karena murka Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Jadi seperti itu. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka antara Ramadan dengan bukan Ramadan, sholatnya tidak berbeda. Sholatnya sama-sama. Yang tadinya suka berjamaah juga suka berjamaah. Hanya saja untuk mengetahui yang kita lakukan inilah perlu tadi makrifah kepada Allah. Jadi kaitannya yang diajarkan oleh Imam Baijuri ini, ketika kita sudah makrifah kepada Allah, maka enak sekali kita beribadah kepada Allah, ringan, tidak berat.
Kalau orang itu belum makrifat kepada Allah, ibadah itu hanya merupakan kewajiban, bukan merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Jadi kalau demikian kita harus jadi hamba Allah ya, bukan hamba Ramadan. Gimana? Kita harus jadi hamba Allah bukan hamba Ramadan. Karena kalau hamba Ramadan Iya betul. tergantung lagi. Iya betul. Kalau soal hamba ini ada 3 nih. Ada 3 macam soal hamba ini. Yang pertama hamba Allah. Jadi ibadah seorang hamba. Yang kedua ibadah seorang pedagang. Yang ketiga ibadah orang yang tidak peduli. Nah, jadi ada 3 ini. Jadi ketika ada orang beribadah, orang beramal dibarengi niat, maka orang yang seperti ini biasanya itu karena takut kepada neraka. Idza wujidal amalu wa qaranatu niyatu falahu salah satu ahwalin. Kalau ada orang beramal, di dalam amal itu ada niat, biasanya orang ini akan menduduki salah satu di antara 3 tingkatan. Fal awalu, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi taala. Ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Ia sholat karena takut nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Yang seperti itu namanya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Itu tadi, hamba Allah tadi. Kemudian yang kedua, ayyaf ala dzalika li talabil jannati wasawabi. Ia lakukan sholat itu bukan karena takut kepada Allah, bukan, tapi karena minta surga, minta pahala. Ya Allah kasih aku surga, ya Allah kasih aku pahala gitu. Lalu dia sholat supaya dapat surga, dapat pahala. Nah itu. Kemudian ada yang ketiga ini yang tidak peduli tadi, surga, pahala nggak dipikiri, kemudian neraka juga nggak dipikiri, nggak peduli dengan neraka, nggak peduli dengan surga, nggak peduli dengan pahala. Pedulinya dengan apa? Peduli kepada yang punya surga, yang punya pahala. Itu namanya ibadatul ahror, ibadahnya orang merdeka, orang yang tidak punya tuntutan apa-apa kecuali yang punya surga, punya neraka. Dan itu diisyaratkan kepada kita oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu berada di rumahnya Aisyah, itu sholatnya malam itu sampai kakinya bengkak, kakinya sakit. Terlihat oleh Aisyah, suaminya sholat dalam keadaan kakinya tertatih-tatih karena sakit. Kenapa kok sakit, Bapak Ibu? Karena gini, tempat sholat Rasulullah itu nggak halus seperti ini. Di situ ada kerikil, ada pasir. Ya wajar sakit sini nih. Kalau kita di sini nggak ada masjid yang ada kerikilnya, ada pasirnya. Kalau zaman dulu masjid itu masih ada kerikil, ada pasir. Makanya ketika ada orang Arab Badui kencing basing di situ, disuruh siram dengan 1 ember. Karena pasir begitu disiram ya dia turun ke bawah, makanya suci jadinya. Disiram sekali langsung turun ke bawah airnya, suci dia. Ya kalau di sini disiram seember tambah rata kalau di sini. Tambah rata kalau di masjid di sini kan. Nah. Jadi begitu Rasulullah kakinya bengkak tadi, ditanya oleh istrinya, namanya istri perhatian sama suami kan. Jadi Aisyah sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah atatakallafu hadza waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau bebankan dirimu ibadah sampai kaki bengkak seperti itu? Bukankah dosamu itu yang dulu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah? Lalu dijawab Rasulullah, ya Humairah, wahai yang berkemerah-merahan pipinya. Jadi gitu Bu, Rasulullah tuh manggil istrinya itu yang berkemerah-merahan pipinya, karena pipi Aisyah itu kemerah-merahan. Dan itu biasanya diikuti oleh ibu-ibu muda zaman sekarang, pakai bedak bedak yang bikin merah-merah pipinya itu. Jadi Rasulullah tuh nyebut istrinya itu ya Humairah. Jadi Rasulullah sampaikan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku Aisyah, apa aku enggak senang kalau dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi yang seperti itu kalau ada orang yang satu
punya tingkatan ibadatul abid, yang kedua ibadatul tujar, yang ketiga ibadatul ahrar. Ramadan dan enggak Ramadan semangat ibadahnya sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, memang ilmu tauhid ini pusing juga Pak, enak belajar. Di dalam ilmu tauhid ini tadi ada disebutkan baharu ya. Iya, baru. Baru ya. Kemudian Hadis itu baru. Baru juga. Nah ini yang kadang-kadang nggak bingung juga. Ada beda yang baru dengan hadis. Artinya sama-sama global ya. Kemudian ada lagi Adam. Adam kan dalam. Bukan Adam. Kalau Adam lagi. Iya. Adam. Nah ini minta diperjelas sedikit. Oh gitu ya. Baru dengan hadis itu ya. Apa beda ya? Memang kalau ketika kita belajar tauhid tingkat awal itu banyak orang menyebut yang baru daripada hadis itu ya. Nah, yang kedua masalah a'rad ini. A'rad ini bingung juga. A'rad itu apa ya? A'rad itu bingung, dia abstrak. Jalannya ada. Nah ini apakah ada ada segolongan ngeru. Nah ini agak bingung juga. Dia itu tidak berpisah dari tempat. Kalau ada tempat itu ada tempatnya, itu ada orangnya. Dan dia ada tempat abstrak. Tapi jalannya ada. Nah, seperti yang dicontohkan. Nah ini yang tidak nampak itu sulit bedanya. Itu masalah. Lalu apa bedanya antara ajro itu? Ajro adalah sisi dan tauhid itu. Ada ajro. Kalau kita kebaca ajro, ada juga yang nah ini mohon penjelasan Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Baharu dengan hadis. Hadis itu bahasa Arab, baharu itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi kedua-duanya sama. Baru dengan hadis itu sama. Jadi kalau hadis itu artinya bahasa Arab, artinya juga baru. Jadi sebutannya itu satu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, yang satu lagi itu bahasa Arab. Karena ternyata saya rekam seperti ini, orang Malaysia banyak yang nonton. Iya, banyak yang nonton dia. Ketika dikasih tahu oleh Mbah Google, paling banyak yang nonton orang Malaysia, katanya begitu. Iya, jadi saya semakin semangat untuk merekam seperti ini. Jadi baru dalam ilmu tauhid ini artinya sesuatu yang ada awal, atau hadis dalam ilmu tauhid sesuatu yang ada awal. Kalau sesuatu tidak punya awal, tidak ada awal, itu bukan baru tapi kidam. Itu bedanya antara baru dengan kidam. Masjid ini termasuk baru karena ada awal. Tidak tahu tahun berapa diawali masjid ini. Tahun berapa dibangun? Tahun 90-an. Saya begini, kok dalam ilmu tauhid itu sering menggunakan istilah baharu daripada hadis. Padahal kan artinya sama. Ya, sama. Karena kalau di dalam sini nggak ada kata-kata baru. Karena baru itu hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ini adalah Arab, maka di sini nggak ada kata-kata baru, yang ada kata-kata hadis. Kalau ada kata-kata baru itu hanya ucapan saya saja untuk menjelaskan tentang hadis ini. Untuk memudahkan. Iya, untuk memudahkan orang memahami apa itu hadis. Nanti, oh hadis itu adalah qaulun wa fi'lun wa af'alun. Jadi kayak gitu kan, qaulun wa fi'lun wa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga hadis juga. Jadi hadis itu artinya banyak. Ada hadis itu artinya percakapan, ada hadis itu artinya
perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, ucapan Nabi, ada hadis artinya baru. Jadi bermacam-macam, tergantung susunan kalimatnya. Jadi di sini yang disebut dengan hadis ini adalah sesuatu yang berawal. Kalau tidak berawal dia tidak hadis, tapi dia qidam. Seperti Allah itu kan tidak berawal, maka Allah itu adalah qidam. Kemudian yang berikutnya apa? A'rad. A'rad itu adalah sesuatu yang nempel pada jirim. Jirim itu adalah benda atau tubuh atau jasmani. Umpamanya apa a'rad itu? A'rad itu umpamanya saya contohkan penyakit. Apakah penyakit demam ataukah penyakit batuk? Kalau ditanya apa warna batuk itu, enggak tahu orang. Tapi ketika seseorang mengeluarkan tanda-tanda batuk, maka kelihatan di dalamnya itu ada penyakit namanya batuk. Itulah namanya a'rad itu tadi. Bukan sekelas dengan ruh, bukan. Ruh itu tidak bisa lihat. Nah, diantaranya juga itu. Tubuh ini dikatakan hidup karena ada ruh. Maka roh itu maksudnya adalah roh yang dimiliki baik oleh binatang maupun oleh manusia atau oleh tumbuh-tumbuhan, itu nempel kepada tubuh. Ini yang paling gampang tadi saya contohkan tuh. Kalau roh ini kan terlalu berat ini kan. Nah, ketika a'rad itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dikatakan a'rad itu bisa berdiri sendiri. Kalau dia bisa berdiri sendiri berarti dia adalah qidam, tapi nyatanya tidak begitu. Sebelum pindah ke tempat yang satu dia tidak bisa pindah. Ini kan kalau dikatakan a'rad di sini umpamanya sebuah warna gitu kan, sebuah warna putih. Warna putih ini sebelum pindah ke tempat yang lain itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau roh itu kita nggak boleh berbicara tentang roh itu, kan kulir ruh min amri Rabbi. Kita nggak boleh berbicara tentang atau membicarakan, menguraikan tentang roh, kita nggak boleh, karena roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita meyakini bahwasanya roh itu ada pada setiap manusia, walaupun nggak bisa dilihat gitu. Jadi lebih jelasnya, lebih enaknya, a'rad itu merupakan sifat. Kemudian sifat itu pasti nempel kepada yang disifati. Putih itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus punya benda atau jirim untuk menempati warna putih itu tadi. Maka ketika sesuatu yang ditempati oleh warna putih itu tadi bisa rusak, otomatis a'radnya juga bisa rusak. Jadi antara a'rad dengan jirim itu mulazamah, kesesuaian, ada kesesuaian. A'radnya itu bisa hilang, maka jirim juga bisa hilang. Tubuh bisa hilang, maka a'radnya juga bisa hilang. Jadi a'rad itu apa ya? A'rad itu tanda-tanda atau gejala-gejala atau esensi, sesuatu di balik yang ada di dalam benda itu. Seperti ini kan, sesuatu yang ada di sini kan, ini kan sebetulnya mau melawan apa yang disampaikan oleh ahli filsafat. Ini mau melawan ucapan ahli filsafat. Jadi ahli filsafat itu istilahnya di sana ada sesuatu di balik sesuatu. Istilahnya gitu kan, ada sesuatu di balik sesuatu. Ini ada benda nih, di balik benda ini ada sesuatu lagi nih. Cuma yang jadi masalah sesuatu itu kekal atau tidak kekal, gitu masalahnya kan di situ. Maka ketika sesuatu itu bisa hilang, bisa ada. Tadi kan ketika barang ini nggak ada, maka sesuatu itu kan nggak ada. Di balik ini kan nggak ada, esensinya nggak ada. Umpamanya kayak gini, warna hitam ini nggak ada sebelum barang ini ada. Maka ketika warna hitam ini tadinya tidak ada, kemudian sekarang ada setelah barang ini ada, maka berarti dia bukan qidam. Bukan qidam dia, berarti dia adam. Tadinya tiada, kemudian sekarang ada. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya barang ini adalah baru. Nah, setelah kita tahu barang ini adalah baru, pasti ada yang membuatnya gitu.
Falabudda lau muhdisun, ada yang membaharukan. Membaharukan maksudnya ada yang membuatnya. Ini pasti ada yang membuatnya karena tadinya tidak ada. Sebetulnya ingin menunjukkan seperti itu, yang akhirnya nanti jadi besar menjadi alam ini tadinya tidak ada, kemudian terus ada, pasti ada yang mengadakan. Jadi seperti itu yang dimaksud. Akrom dengan jisim. Ajrom. Ajrom itu jirim. Bahasa gampangnya itu adalah tubuh. Beda jisim, ada juga yang disebut jisim. Iya, sama dengan jisim. Jadi cuman kalau ajrom itu atau jirim itu menyeluruh. Kalau jisim itu kan hanya untuk orang. Untuk orang. Tapi kalau jirim itu seluruhnya ada. Termasuk ini adalah jirim, ini adalah jirim. Artinya kalau jisim itu biasa melekat pada manusia atau jasad, dalam bahasa kita kan jasad melekat pada manusia, melekat pada binatang. Tapi kalau di sini kan tidak dikatakan, jarang kita menyebut jisim. Wah, jisimnya bagus, jarang kan gitu kan? Jarang. Jadi itu hanya beda penempatan saja. Jadi artinya jirim atau ajrom itu artinya adalah tubuh. Tetapi itu bisa meliputi seluruhnya gitu. Termasuk dunia ini juga jirim, matahari juga jirim, bulan juga jirim gitu. Tapi kan nggak bisa kita katakan bulan itu punya tubuh, kan nggak bisa itu. Tapi jirim gitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi a'rad itu yang berada pada jirim, tempatnya a'rad adalah jirim. Jirim di dalamnya punya a'rad gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham sama. Ya, dipaham-pahamin aja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin siang, untuk itu Ustaz panggil berkah. Ajar kita. Ya. Doa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat mengajar kita berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa Amin. rabbana sighara wa li Amin. wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ashur alaina rahmataka ya Amin. wal ikram. Amin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an. Amin. rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan Amin. ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.